Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farhan, berasal dari Institut Agama Islam Negeri Bone, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai ledakan yang diakibatkan oleh COVID-19 yang dikemukakan oleh Profesor Rehal Kasali. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita simak videonya. Check it out. Baik, yang pertama, saya akan membahas terlebih dahulu apa itu COVID-19. COVID-19 merupakan kepanjangan dari Coronavirus Disease 2019. Virus ini mampu menular ke manusia dan menyerang siapa saja dan tidak memandang usia, baik itu dari lansia, orang dewasa, anak-anak, dan bahkan bayi. COVID-19 adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau disebut dengan pneumonia, MERS atau Middle East Respiratory Syndrome, dan SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome. Infeksi COVID-19 pertama kali ditemukan di negara tirai bambu, yaitu Cina, tepatnya di kota Wuhan, pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia. Hanya dalam waktu beberapa bulan saja, virus tersebut dapat menyebar secara luas. Hal tersebut membuat beberapa negara memperlakukan kebijakan lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona tersebut. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau disingkat dengan PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Nah, alhasil banyak masyarakat yang menderita atau tertekan akibat diterapkannya PPKM ini. Beberapa dari mereka kehilangan pekerjaan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ledakan kreativitas. Kreativitas sendiri berarti kemampuan umum untuk menciptakan sesuatu yang baru, sebagai kemampuan untuk memberi gagasan-gagasan baru yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah, atau sebagai kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan baru antara unsur-unsur yang sudah ada. Ledakan kreativitas ini penting diketahui dan dipahami karena pada hari-hari yang kita lalui, kita sama-sama menghadapi masa-masa yang sangat sulit dalam mengatasi pandemi ini. Namun, pada kenyataannya, justru pada saat menghadapi tekanan seperti ini, biasanya manusia selalu berikhtiar dan mampu melahirkan karya-karya yang sangat kreatif. Dalam psikologi, biasanya dikenal dengan konsep post-traumatic growth, yang artinya semacam dampak positif yang dialami oleh seseorang setelah mengalami sebuah peristiwa traumatik. Dalam sejarah, kita pernah menyaksikan ada pelukis yang sangat terkenal, namanya yaitu Vincent van Gogh. Dia melahirkan sebuah lukisan yang sangat terkenal yang bernama Starry Night. Karya yang sangat terkenal itu ternyata dihasilkan pada saat Van Gogh menderita tekanan psikologis dan dirawat di sebuah rumah sakit di dekat St. Mary. Demikian juga dengan sebuah karya musik yang sangat populer dan dikenal sepanjang sejarah yang berjudul Strawberry Fields Forever. Lagu itu juga ditulis pada saat mendiang John Lennon tengah menderita tekanan psikologis yang sangat besar. Dan dalam sejarah ternyata ada juga banyak karya-karya inovatif yang dihasilkan oleh para ilmuwan. Misalnya pada saat Perang Dunia Pertama dan Kedua. Yang paling menonjol selama Perang Dunia itu adalah bom atom, yang kemudian berkembang menjadi tenaga nuklir. Bom atom ini adalah sebuah temuan para ilmuwan yang menulis surat kepada Presiden Roosevelt dan kemudian membangun Office of Scientific Research and Development. Dari kantor itulah kemudian lahir karya-karya spektakuler seperti radar, obat antibiotik, penisilin, obat-obatan untuk mengatasi malaria, vaksin, flu, dan lain sebagainya. Termasuk juga dikenal pada waktu itu menghasilkan bedah plastik dan bedah kulit. Semua itu dihasilkan selama Perang Dunia Kedua yang kemudian ternyata bisa dipakai dalam kehidupan selanjutnya. Selain itu juga dikenal beberapa teknologi seperti pendeteksi cuaca, microwave,
dan tentu saja cikal bakal komputer yang dikenal dengan istilah Electronic Numerical Integrator and Computer. Pada masa pandemi ini, tercatat ledakan kreativitas menghasilkan banyak inovasi yang tiba-tiba secara diam-diam telah menciptakan pasar baru. Bahkan regulator dan dalam bidang apapun itu, peranan mulai menciptakan kesempatan-kesempatan yang lebih terbuka. Misalnya pada bidang kedokteran, kita ketahui bahwa pada para dokter dan para ahli farmasi terikat dengan aturan yang berlaku. Dalam mengobati pasien dan mengeluarkan resep tidak bisa dilakukan secara jarak jauh. Resep baru bisa dikeluarkan kalau pasien datang secara tatap muka, secara fisik, dan kemudian dokter memeriksa dengan menggunakan alat, menyentuh pasien, mewawancarai, mengajak diskusi singkat, dan kemudian bisa diketahui apa penyebab penyakit tersebut. Begitulah diagnosa bisa dilakukan dan kemudian dikeluarkan. Namun, perkembangannya ternyata menjadi sangat berbeda ketika terjadi pandemi. Para dokter dan ahli farmasi kelihatannya lebih mudah bisa menerima telemedicine. Kreativitas lain juga tampak dalam teknologi untuk konsumen, seperti misalnya saja yang selama ini kita ketahui bahwa drone lebih banyak kita gunakan untuk mengambil foto ataupun video. Sekarang sudah mulai diizinkan di sejumlah negara untuk digunakan sebagai alat transportasi dan logistik, bahkan untuk dipakai untuk mengantar barang dan manusia pada jarak jauh. Selain itu juga, ada alat pembuka pintu otomatis yang sekarang mulai digunakan dan bisa dibuka pintunya dengan menggunakan gestur atau face condition. Kita saksikan cukup banyak di perumahan. Bahkan perubahan yang sangat signifikan terjadi pada dunia pendidikan yang dulunya para guru dan murid harus bertemu secara tatap muka, tapi sekarang semua berubah akibat pandemi. Para guru dan murid bertemu tatap muka melalui dunia maya menggunakan perantara aplikasi-aplikasi yang sedang tren seperti Zoom, Classroom, dan lain sebagainya. Yang menarik juga selama masa pandemi ini muncul hal-hal baru termasuk aplikasi-aplikasi yang barangkali tidak pernah kita bayangkan. Seperti yang terjadi di sebuah negara yang sangat individualistik. Sebut saja yaitu pada negara Jerman yang sekarang muncul aplikasi saling bantu. Jadi, kalau seseorang memiliki satu kebutuhan dan ia tidak bisa melakukannya, ia bisa melakukan dengan meminta bantuan kepada komunitas melalui aplikasi. Kemudian, kesulitan yang dialami oleh para musisi. Kita ketahui pada awal-awal pandemi, para musisi banyak menyuarakan kesulitan mereka, tetapi mereka butuh agar karya-karya mereka dapat ditampilkan kepada penonton atau kepada audiens mereka. Awalnya sulit, tetapi sekarang mereka telah memiliki alat baru yang disebut kolaboratif musik yang ternyata penggemarnya cukup banyak. Ini adalah untuk membuat musik bersama termasuk untuk melakukan live konser, dan kata para penonton atau audiens yang menontonnya, sensasinya memang berbeda dengan hanya mendengarkan musik ketika mereka mendengarkannya melalui sebuah aplikasi. Lalu kreativitas juga tampak dalam produksi yang sangat kasat mata, seperti produksi masker. Padahal di awal pandemi kita susah sekali mencari masker, dan sampai sekarang kita saksikan masker itu sangat penuh warna-warni dan sangat beragam. Dan kita sekarang menyaksikan bahwa masker itu sudah dilengkapi dengan teknologi. Artinya di dalam masker itu ada karbon dan ada alat untuk menyerap racun seperti bakteri, virus, dan sebagainya. Ada elektronikanya sehingga kemudian di-charge dan bisa dilakukan disinfektan sendiri. Bahkan kemudian dilengkapi juga dengan Bluetooth. Di sana ketika kita menerima telepon, kita tidak perlu membuka masker yang kita gunakan. Kita juga melihat kreativitas mewabah dalam bisnis kuliner. Rumah-rumah makan di beberapa negara sekarang mulai membuat sekat-sekat semacam kaca untuk melindungi konsumennya. Jadi, kita bersebelahan dengan orang dan merasa nyaman karena dibatasi dengan sekat-sekat semacam kaca tersebut. Pada masa pandemi, ketika rumah makan di tengah kota banyak ditutup, para chef atau tukang masak yang tadinya bekerja di rumah makan tersebut mengambil cara kreatif yang berbeda. Di masa pandemi, perekonomian mengalami transisi menjadi semacam donat ekonomi. Mengapa dikatakan donat ekonomi? Karena donat sebuah kue yang tengah-tengahnya kosong tetapi di pinggirannya gemuk. Pinggiran ini adalah tempat di mana masyarakat kembali ke rumah. Jadi, kita dibayar oleh kantor untuk tinggal di rumah, diberikan subsidi oleh negara untuk tidak berada di lapangan. Maka di pinggirannya itu menjadi gemuk. Sebelum pandemi, misalnya, para pemilik rumah makan masih terbelenggu dengan cara lama, yaitu
membuka cabang beserta dengan dapurnya. Tetapi setelah pandemi mengajarkan mereka untuk hanya membuka kitchen saja atau dapurnya saja. Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah cloud kitchen. Sebab yang dipesan oleh customer itu bukan tempat untuk duduk dan makan di sana, tetapi hanya makanannya. Selama pandemi ini, tercatat ada 3 pelaku utama dengan menjadikan mereka sebagai penyedia layanan cloud kitchen yang besar, yaitu yang pertama Yummy Corp, kedua Grab Kitchen, dan yang ketiga yaitu GoFood. Tercatat mereka sudah membuka 70 lokasi di sekitar Jabodetabek dengan sekitar 500 pelaku usaha yang menyewa tempat itu. Di sisi lain, donat ekonomi ternyata juga mendorong kreativitas tukang-tukang masa kini. Chef yang hilang pekerjaan karena rumah makan mereka ditutup. Mereka kemudian menawarkan paket-paket yang disebut private dinner. Bisa di tempat mereka, apartemen mereka, dan bisa juga mereka datang ke rumah customer. Kreativitas ternyata juga meledak di kalangan mereka yang gemar memasak. Yang tadinya mereka barangkali hanya menyebarkan cara memasak itu bagaimana, tetapi kini mereka mulai menawarkan makanan yang mereka masak dengan lebih kreatif lagi. Kalau Anda buka aplikasi pesan makanan, ternyata semakin hari kuliner Indonesia itu semakin banyak dan beragam. Ini pertanda bahwa masyarakat Indonesia itu mereka lebih kreatif lagi dibandingkan dengan di masa lalu. Termasuk sekarang ini ternyata drive-thru kuliner di saat pandemi meningkat sebesar 140%. Kemudian pengeluaran digital konsumen untuk memesan makanan online selama ini ternyata meningkat menjadi 97%. Dan ledakan ini jangan dianggap enteng, karena hal ini bisa saja menciptakan pesaing-pesaing baru dan bisa bersifat permanen. Bahkan bisa mengganggu bisnis Anda. Jika Anda tidak membangun kreativitas atau tidak mempunyai orang kreatif, sudah dapat dipastikan Anda akan mengalami kemunduran. Karena semua ini berada di luar orbit yang gampang kita lihat. Pertanyaan selanjutnya, dari manakah sumber kreatif ini bergerak? Ternyata para kaum muda semula membuat barang-barang interior dari kayu yang sangat artistik. Pandemi ternyata juga telah membuat mereka menjadi lebih kreatif dengan membuat produk-produk kreatif untuk rumahan. Produk kreatif belakangan ini banyak diminati pada marketplace. Ternyata produk-produk kreatif ini sangat luas, termasuk juga hand sanitizer. Selama ini hand sanitizer adalah bersifat fungsional, yang penting bisa mencuci tangan. Tetapi sekarang ini hand sanitizer berkembang dengan adanya aroma-aroma tertentu dengan kemasan yang lebih menarik dan rasanya juga cukup kreatif. Ide dalam pembuatan produk tersebut ditemukan dalam komunitas yang para kaum muda buat dan biasanya berupa komunitas online. Jadi mereka saling terbuka dalam pembuatan ide ini. Apabila keterbukaan ini bisa dilakukan, maka ini akan sangat mempengaruhi cara berpikir orang lain, yang kemudian mereka juga ingin terlibat dan menjadi lebih terbuka, dan akhirnya gagasan tersebut meledak. Jadi inilah ledakan kreativitas yang tidak kita sadari. Sekarang sebagian besar pusat perdagangan kita sudah berpindah ke dunia online. Ledakan kreativitas ini adalah ciri bagaimana alam selalu memberikan jawaban. Sebab semua manusia pada dasarnya adalah makhluk yang berbeda dengan makhluk lainnya. Manusia adalah makhluk yang berpikir. Manusia adalah makhluk yang bekerja dan selalu menggunakan alat, mencari solusi, berkolaborasi dan ingin keluar dari persoalan-persoalan yang dihadapinya. Dan dengan kerjasama, manusia bisa memecahkan banyak hal dan lebih kreatif. Walaupun dikatakan kehidupan makin berat, tetapi dari tekanan itulah manusia selalu menciptakan cara-cara baru untuk menjadi lebih kreatif. Dan akhirnya akan muncul produk terbaru yang bisa menghancurkan produk-produk sebelumnya. Tapi ada di antara perubahan yang baru itu yang akan menjadi permanen dan akan berubah cara berbisnis. Cara kita berjualan tanpa sadar kita sebagai pengusaha lama tiba-tiba menjadi tidak relevan. Maka tetaplah berpikir kreatif agar bisnis Anda tetap relevan dengan zaman sekarang. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.